Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Pedang emas kuno hanya mengeluarkan suara keras, lalu dengan mudah ditarik keluar oleh lengan kanan Xiongsan. Xiongsan memegang pedang emas kuno dengan satu tangan. Tubuhnya yang rusak sepertinya tidak mampu menahannya, tetapi dia akhirnya menstabilkan tubuhnya. Sudut mulutnya sedikit terangkat, memperlihatkan sedikit senyum aneh. Saat pedang emas kuno dan api emas meninggalkan batasan di bagian atas altar pada saat yang sama, pola formasi kilatan emas di altar langsung menjadi redup, dan ki pedang api yang padat di kehampaan juga menghilang setelah getaran. Saat ini, Hu San, Jiao San, Lei Yus, dan Wen Zong muncul satu demi satu. Perisai cahaya putih di sekitar Hu San dan Jiao San telah menghilang saat ini. Jelas bahwa itu telah hancur total. Keduanya sekarang berada di bawah lingkaran merah gelap. Pakaian mereka sobek, berlumuran darah, dan berada dalam keadaan yang menyedihkan. Situasi Lei Yus dan dua lainnya jauh lebih baik. Formasi cahaya keemasan di sekitar mereka tidak hancur, tetapi bayangan pedang emas di dalamnya terpotong menjadi dua. Wajah Lei Yus dan Wen Zong sepucat kertas. Mereka tampak seperti telah menggunakan banyak Yuan Qi. Namun, keduanya segera melihat api emas di tangan Han Li dan pedang kuno yang ditarik oleh Xiongsan. Wajah mereka segera menjadi lebih pucat, dan akan mengatakan sesuatu. Pada saat ini, suara teredam datang dari dalam altar emas. Sepertinya ada sesuatu yang rusak. Ketika Han Li mendengar ini, dia merasakan firasat buruk di hatinya. Sebelum dia bisa melakukan apapun, suara siulan keras datang dari altar. Seolah-olah banyak orang berteriak ke langit, penuh dengan sorakan tanpa henti. Bersamaan dengan suara siulan, cahaya hitam yang menyilaukan keluar dari celah di altar. Seluruh gua mulai bergemuruh, seolah-olah bumi retak dan gunung-gunung runtuh. Altar emas juga bergetar hebat. Beberapa retakan muncul di tempat lain, dan cahaya hitam keluar dari dalam. Rekan Han, kakak Xiong, cepat kembalikan barang-barang di tanganmu ke tempatnya semula. Dengan cepat, wajah Lei Yus pucat pasi, dan dia berteriak ketakutan. Han Li melihat pemandangan di depannya, dan dia sudah terkejut. Ketika dia mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan keraguan. Xiongsan bertindak seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata Lei Yus. Dia terhuyung-huyung dan memegang pedang kuno emas di tangannya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan pil berwarna merah darah lalu menelannya. Han Li melihat api emas di sampingnya. Dia mengertakkan gigi dan hendak melambaikan tangannya untuk mengirim api emas kembali. Tepat pada saat ini, ledakan yang menghancurkan bumi terdengar. Altar emas meledak menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang ditembakkan ke segala arah. Xiongsan, yang sedang berdiri di atas altar, segera terhempas oleh ledakan yang tiba-tiba itu. Secara kebetulan, dia juga dikirim terbang menuju Han Li. Pada saat ini, kondisi Xiongsan sangat buruk. Dia bahkan sepertinya tidak bisa terbang, membiarkan dampak ledakan membuat tubuhnya terbang. Namun, tangan kanannya masih memegang erat pedang emas kuno itu, seolah dia tidak akan pernah melepaskannya. Melihat ini, Han Li melambaikan tangannya dan menembakkan cahaya hijau, menghentikan Xiongsan menabrak dinding gua di belakangnya. Terima kasih banyak. Xiongsan berterima kasih kepada Han Li, tapi tidak ada banyak rasa terima kasih dalam ekspresinya. Sebaliknya, dia sedikit waspada. Pada saat yang sama, dia memegang pedang emas kuno di tangannya, seolah dia takut Han Li akan merebutnya. Han Li sedikit mengernyit. Dia merasa bahwa perilaku Xiongsan mengungkapkan jejak kegilaan, yang tampaknya berbeda dari karakter aslinya. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa dan berbalik untuk melihat altar. Pada saat ini, pintu cahaya hitam muncul di altar yang hancur, dan sejumlah besar cahaya hitam keluar darinya. Kemudian,
Pintu cahaya berkedip liar beberapa kali dan pecah dengan ledakan keras. Satu demi satu sosok terbang keluar dari altar yang hancur. Haha, aku akhirnya keluar, aku keluar. Setelah puluhan ribu tahun, akhirnya aku keluar dari lautan kepahitan ini. Di mana bajingan Wen Taisui itu? Aku, Piton Qianluo, bersumpah untuk mengeluarkan isi perutnya dan menggali hatinya. Kalau tidak, akan sulit untuk menghilangkan kebencianku selama miliaran tahun. Satu persatu, sosok muncul di gua dan melayang di udara. Dalam sekejap mata, ada 100 orang, dan mereka bersorak kegirangan. Sebagian besar figur ini berwujud manusia, tetapi ada juga yang setengah manusia dan setengah binatang, atau langsung berwujud binatang. Tubuh mereka semua berguling dengan gas hitam, yang merupakan ki iblis murni. Secara mengesankan, mereka semua berasal dari klan iblis. Ekspresi Han Li sedikit berubah, dan matanya berkedip. Dia memberi isyarat untuk menjaga mantra Treasure Wheel dan Intermittent Fire Mirror. Dia melayang mundur dan terbang di dekat dinding gua untuk menghindari jatuh ke dalam situasi di mana dia dikelilingi oleh musuh. Kultivasi orang-orang dari klan iblis ini tidaklah lemah. Kebanyakan dari mereka telah mencapai tingkat Dewa Tai. Bahkan ada beberapa iblis yang auranya luar biasa kuat, tidak lebih lemah darinya. Pada saat ini, Xiong San telah sedikit memulihkan vitalitasnya. Dia juga buru-buru mundur dan berdiri di dekat Han Li. Lapisan cahaya darah muncul di permukaan tubuhnya. Saat cahaya darah menyala, pembuluh darah muncul di luka di tubuhnya. Di bawah jalinan, luka sembuh dengan cepat. Banyak pembuluh darah dan butiran juga muncul di bagian kaki dan lengan kirinya yang patah, tumbuh liar. Dalam sekejap mata, tubuh Xiong San telah pulih seperti semula, tetapi wajahnya sangat pucat. Pada saat ini, Lei Yus dan yang lainnya juga buru-buru melayang mundur. Lei Yus dan dua lainnya berdiri bersama, sementara Husan dan Jiao San kebetulan mendarat di sebelah Lan bersaudara. Mereka berdiri bersama dengan ekspresi serius. Pada saat yang sama, mereka menatap tajam ke arah Han Li dan Xiong San. Setelah sekelompok orang dari klan iblis melampiaskan kegembiraan mereka, mereka memandang Han Li dan yang lainnya, dan wajah menunjukkan senyum yang mengerikan. Hehe, apakah kamu yang membuka segelnya? Seorang pria jangkung dan kuat dengan fisik yang kuat keluar dari kerumunan dan memandangi Han Li dan yang lainnya. Kulit orang ini berwarna perunggu, dan sisi pipi serta dagunya ditutupi surai singa. Setiap helai rambutnya berdiri seperti jarum besi. Ditambah dengan ototnya yang kuat, dia tampak seperti raja singa perkasa yang menghadap ke sekeliling. Saat Han Li dan yang lainnya melihat tatapannya, mereka terkejut. Ya, kami semua adalah orang-orang dari alam surga asal emas. Kami datang ke sini secara tidak sengaja. Bolehkah saya tahu siapa Anda? Mengapa kamu di sini? Mata Han Li bergerak, dan dia menangkupkan tinjunya. Begitukah? Terima kasih banyak. Sebagai hadiah, aku mengizinkanmu menjadi makanan kami. Serahkan esensi darah dan jiwamu. Mata pria berjanggut panjang itu tiba-tiba berbinar, dan sudut mulutnya membentuk senyuman ganas. Begitu suaranya menghilang, tubuhnya bergoyang dan memanjang, berubah menjadi siluet seperti ular. Dalam sekejap mata, dia berada tepat di depan Han Li. Kedua tinju seukuran mangkuknya bersinar dengan cahaya hitam cemerlang saat dia menghancurkannya dengan kejam. Pria berjanggut panjang itu tampaknya sangat memahami kebiasaan bertarung para pembudidaya manusia. Tubuhnya kuat, dan kecepatannya juga sangat cepat. Selain itu, ruang di sini terbatas, jadi serangan jarak dekat lebih efektif daripada alat abadi atau teknik rahasia apapun. Sayangnya, pria berjanggut panjang itu salah perhitungan kali ini. Di hadapan serangannya yang tiba-tiba, ekspresi Han Li acuh tak acuh. Tubuhnya berkedip, dan dia menghilang ke udara tipis. Kemudian, dia muncul kembali 7 atau 800 kaki jauhnya.
Pria berjanggut panjang itu tercengang, dan dia berdiri terpaku di tanah. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara siulan seperti petir. Cahaya pedang emas sepanjang 5 atau 600 kaki jatuh dari langit, menebas ke arah pria berjanggut panjang itu. Dimanapun cahaya pedang emas lewat, itu menarik garis hitam rapi di kehampaan. Niat pedang yang dingin dan tajam menutupi langit, dan langsung membanjiri seluruh ruang gua. Ekspresi pria berjanggut panjang itu berubah. Dia menggenggam kekosongan dengan tangan kanannya, dan palu godam hitam muncul di tangannya. Dengan goyangan lengannya, palu godam hitam berubah menjadi bola cahaya hitam, dan menabrak cahaya pedang emas. Palu hitam pria berjanggut panjang bukanlah harta setan biasa. Ketika dia pertama kali berkultivasi dan melakukan perjalanan di domain iblis, dia secara tidak sengaja menemukan sebuah gunung yang dibentuk oleh besi hitam Xuanming. Dia menghabiskan banyak upaya untuk mengangkutnya ke jalur api bawah tanah. Dia menggunakan kekuatan urat api bawah tanah untuk mengkalsinasi gunung. Butuh 100.000 tahun untuk membakar kotoran di gunung besi hitam Xuanming, dan mengubahnya menjadi sepotong murni besi ilahi Xuanming. Setelah itu, pria berjanggut panjang mengumpulkan ratusan biji logam teratas di domain iblis, dan mengintegrasikannya ke dalam besi ilahi Xuanming. Kemudian, dia menggunakan teknik rahasia ras iblis untuk memadatkan dan memalsukannya selama puluhan ribu tahun sebelum dia menyempurnakan Xuanming Divine Hammer ini. Palu itu terlihat biasa saja, tetapi sebenarnya sangat berat. Seorang kultivator Dewa Tai biasa tidak akan mampu mengangkat palu ini. Pria berjanggut panjang itu sendiri memiliki kekuatan yang tak terbatas. Saat dia menyerang dengan palu, kekuatannya tak tertandingi, dan serangan apapun bisa dikalahkan. Cahaya pedang dan palu godam hitam bertabrakan, palu godam hitam terbelah menjadi dua bagian, dan potongannya sangat halus. Cahaya pedang emas dengan mudah membelah palu godam hitam, dan kemudian, tanpa henti, terus menyerang pria berjanggut panjang itu. Ekspresi pria berjanggut panjang itu sangat berubah, dan dia membuka mulutnya untuk mengeluarkan manik hitam. Setelah manik hitam keluar dari mulutnya, itu segera pecah, dan berubah menjadi bola cahaya hitam yang berukuran lebih dari 100 kaki. Sosok pria berjanggut panjang itu tenggelam di dalamnya. Cahaya pedang emas datang seperti kilat, dan menebas bola cahaya hitam. Bola cahaya hitam sekali lagi terbelah menjadi dua bagian, dan kedua bagian cahaya itu segera dihancurkan oleh keinginan pedang dingin dari cahaya pedang emas. Mereka berubah menjadi titik cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya, tetapi sosok pria berjanggut panjang itu tidak terlihat. Cahaya pedang emas menyala dan menghilang, dan berubah menjadi sosok manusia. Itu adalah Xiongsan, yang masih memegang pedang emas kuno di tangannya. Wajahnya masih pucat, tapi ekspresinya penuh kegembiraan. Dia memandangi pedang kuno di tangannya dengan sangat gembira, dan matanya tidak bisa menyembunyikan kegembiraan. Tampaknya di matanya, saat ini, hanya pedang ini yang paling penting. Untuk pedang ini, dia akan melakukan apapun, bahkan jika itu berarti kematiannya. Dalam kehampaan lebih dari 1000 kaki jauhnya, cahaya hitam menyala, dan sosok pria berjanggut panjang itu muncul. Pada saat ini, wajahnya agak pucat, dan sepertinya vitalitasnya masih terluka oleh pedang. Namun, dia tidak peduli tentang ini, dan melihat palu godam hitam yang terbelah menjadi dua bagian. Jejak penyesalan melintas di wajahnya. Palu ilahi Xuanming dihancurkan sejauh ini, dan tidak dapat digunakan lagi. Untungnya, materialnya tidak hancur total, dan bisa disempurnakan lagi, tapi tidak diketahui berapa tahun yang dibutuhkan. Pedang kehancuran kuno. Pria berjanggut panjang itu menoleh untuk melihat pedang kuno di tangan Xiongsan, dan berkata dengan dingin. Suaranya penuh ketakutan. Xiongsan, di sisi lain, dengan mudah menghancurkan palu godam hitam pria berjanggut panjang itu. Evaluasi pedang kuno di tangannya naik ke tingkat yang lebih tinggi,
dan dia menjadi lebih bersemangat. Haha, iblis jahat, kamu membalas kebaikan dengan tidak berterima kasih. Perhatikan pedangku. Setelah dia berteriak, pedang kehancuran kuno mengeluarkan cahaya pedang yang menyilaukan, dan tubuhnya diselimuti olehnya. Dengan kilatan cahaya keemasan, Xiongsan dan pedang kehancuran kuno menghilang pada saat yang sama, dan berubah menjadi cahaya pedang emas sepanjang 100 kaki, dan sekali lagi menebas pria berjanggut panjang itu. Cahaya pedang itu seperti pelangi, dan meledak dengan suara gemuruh. Seolah-olah ribuan kuda berlari kencang, dan itu tak terbendung. Nah, kamu mencari kematian. Sedikit Golden Immortal, apakah Anda pikir Anda bisa pamer dengan pedang dewa? Pergi dan berlatihlah selama 1.000.000 tahun lagi. Pria berotot berjanggut panjang itu tampak kesal dengan sikap arogan Xiongsan. Cahaya hitam menyala di tangannya, dan pedang panjang yang dikelilingi gas hitam muncul. Pegangan pedang panjang itu diukir dengan tengkorak ganas. Itu tampak seperti manusia, tapi bukan manusia, seperti binatang buas, tapi bukan binatang buas. Tubuh pedang itu panjang dan sempit, dan diukir dengan garis-garis berbentuk petir. Busur listrik hitam samar-samar melompat. Kekuatan yang dipancarkannya jelas di atas palu ilahi Xuan Ming barusan. Saat pria berotot berjanggut panjang itu melambaikan tangannya dengan ganas, dia menebas dengan pedang. Ki hitam tanpa batas menyembur keluar dari pedang hitam, berubah menjadi awan hitam yang menyapu ke arah proyeksi pedang emas. Pada saat yang sama, hampir 100 benang kristal hitam berbentuk petir ditembakkan sebelum tiba-tiba menyatu menuju satu titik. Petir hitam menyala, dan seekor singa petir hitam seukuran rumah muncul, memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Itu menerkam pelangi pedang emas dengan 4 kakinya terbang. Fluktuasi hukum guntur yang dingin dan keras keluar dari singa guntur hitam. Kemanapun ia lewat, udara penuh dengan ledakan, mengejutkan hati orang-orang. Di hadapan momentum seperti itu, pelangi pedang yang diubah menjadi Xiongsan tidak melambat sama sekali. Dia tampak berjuang mati-matian. Saat berikutnya, pelangi pedang dan singa guntur bertabrakan satu sama lain. Dua sinar cahaya hitam dan keemasan tiba-tiba meledak, berbenturan dengan sengit. Pada saat ini, seluruh gua bergetar hebat. Namun, dinding batu di sekitar gua diselimuti lapisan cahaya keemasan. Meskipun retakan muncul di atasnya, itu tidak runtuh. Black Thunder Lion benar-benar terpotong menjadi 2 bagian, dan itu hancur dengan ledakan keras sebelum berubah kembali menjadi banyak benang kristal guntur hitam yang ditembakkan secara eksplosif ke segala arah. Tubuh pria berotot berjanggut panjang itu bergetar hebat, dan dia mundur beberapa langkah sebelum dia bisa berdiri tegak. Wajahnya penuh ketidakpercayaan. Namun, hukum guntur dan kilat pada singa guntur dibalik, dan pelangi pedang emas juga melintas dan menghilang. Sosok Xiongsan terhuyung keluar. Wajahnya lebih pucat dari sebelumnya, tapi matanya masih penuh fanatisme. Tidak jauh dari sana, mata Han Li berkilat kaget saat melihat pemandangan ini. Meskipun Xiongsan hanyalah dewa emas tahap akhir, dengan bantuan pedang kehancuran kuno yang baru saja diperolehnya, ia mampu menembus serangan pria kekar berjanggut panjang, dewa primordial tahap akhir, dan selalu berada di atas angin. Berdasarkan riak hukum yang dipancarkan pedang kehancuran kuno, dia dapat mengatakan bahwa itu adalah artefak surgawi tingkat 4. Namun, sepertinya pedang kehancuran kuno adalah artefak surgawi tingkat 3. Han Li melirik pedang kehancuran kuno dan diam-diam iri padanya. Dia tidak tahu kapan dia bisa mendapatkan artefak abadi yang begitu kuat yang sangat cocok dengan hukumnya sendiri. Pria berotot berjanggut panjang, Han Li, dan Xiongsan bertukar pukulan secepat kilat. Baru sekarang iblis lain bereaksi. Omong-omong, ras iblis pada awalnya memusuhi para kultivator domain abadi, dan mereka secara alami memusuhi ras manusia. Selain itu, iblis-iblis ini telah dipenjara di sini oleh Dewa Agung Taisui selama jutaan tahun,
sehingga mereka telah mengumpulkan kebencian yang tak ada habisnya di dalam hatinya. Mereka langsung menyerang Han Li dan yang lainnya. Namun, tidak semua iblis menyerang Han Li dan yang lainnya. Meskipun hampir setengah membenci Han Li dan yang lainnya, mereka lebih peduli untuk keluar dari pagoda Taisui. Oleh karena itu, mereka tidak membuang waktu di sini dan berubah menjadi cahaya hitam yang melesat ke arah depan gua. Ketika Han Li melihat ini, dia mengangkat alisnya dan segera mengerti apa yang sedang terjadi. Namun, dia tidak terlalu memperhatikan mereka yang pergi, karena ada 7 atau 8 setan bergegas ke arahnya. Cahaya dingin melintas di mata Han Li. Dengan jentikan lengan bajunya, 36 pedang bambu hijau Cloud Swarm melonjak keluar. 36 pedang terbang itu kemudian bergoyang sebelum berubah menjadi beberapa ratus garis pedang emas Qi, yang masing-masing berkilat dengan kilat keemasan. Tangisan pedang yang mencengangkan terdengar saat garis-garis pedang Qi jatuh ke arah kelompok iblis dari segala arah. 7 atau 8 iblis semuanya mengembangkan metode kultivasi atribut Yin. Ketika mereka merasakan hukum kilat pada pedang bambu hijau Cloud Swarm, mereka cukup tertahan oleh Qi iblis di tubuh mereka. Mereka langsung kaget dan berusaha membela diri. Saat perhatian mereka terfokus pada garis pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya di langit, ekspresi dingin muncul di wajah Han Li. Dia membuat segel tangan dan roda kebenaran muncul di belakangnya dalam sekejap. Itu berputar sedikit dan hamparan luas riak emas berkembang biak keluar, langsung menyebar ke area seluas beberapa ribu kaki. 7 atau 8 setan tidak mengharapkan situasi ini. Mereka segera diselimuti oleh riak emas, dan tubuh mereka langsung berhenti di tempat, tidak bisa bergerak sama sekali. Pada saat berikutnya, ratusan cahaya pedang emas jatuh seperti kilat dan menebas beberapa di antaranya. Kemudian, Han Li melambaikan segel tangannya, dan mantra Treasure Wheel dan riak emas melintas dan menghilang. Bang, bang, bang. Tubuh 7 atau 8 setan meledak, berubah menjadi daging cincang di seluruh langit. Yuanying dan jiwa ilahi mereka tidak berhasil melarikan diri dan dihancurkan oleh pedang Qi yang ganas, dan kemudian berubah menjadi kehampaan dalam kilat keemasan. Dia mengucapkan serangkaian mantra dengan sangat cepat. Dari kemunculan mantra Treasure Wheel hingga menghilang, itu hanya sekejap mata. Sebagian besar orang yang hadir tidak melihat apa yang terjadi, tetapi 7 atau 8 setan Dewa Tai mati. Adegan ini jatuh ke mata iblis di dekatnya, dan segera menyebabkan kegemparan besar. Gerakan mereka berhenti, dan banyak dari mereka mengungkapkan ketakutan yang mendalam di matanya. Lei Yus dan yang lainnya juga kaget melihat situasi ini. Tapi Han Li tidak memperhatikan pandangan orang-orang di sekitarnya. Petir emas melintas di permukaan tubuhnya, dan sosoknya langsung menghilang. Saat berikutnya, dia muncul lebih dari 10.000 meter jauhnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia membuat segel tangan dengan satu tangan, dan mantra Treasure Wheel muncul lagi. Riak emas menyebar, langsung menutupi jarak beberapa ratus meter, menutupi 8 iblis di dekatnya. Saat dia membuat segel tangan dan melambai, ratusan cahaya pedang terbang lagi, dan dengan putaran tiba-tiba, 8 iblis ini juga berubah menjadi daging cincang. Pembunuhan yang merusak lebih dari selusin setan Dewa Tai membuat setan yang hadir melihat Han Li dengan jejak ketakutan di matanya, dan mereka melarikan diri jauh seolah-olah menghindari ular dan kalajengking. Ekspresi Han Li tidak berubah sama sekali, dan dengan kilatan petir di permukaan tubuhnya, dia akan menggunakan teknik pelarian petir lagi. Tepat pada saat ini, serangkaian guntur meletus, dan hamparan petir hitam pekat yang luas melintas di udara. Domain roh petir hitam muncul dari udara tipis sebelum runtuh dengan ledakan keras. Di domain spiritual hitam, pria berotot berjanggut panjang berdiri tegak, matanya sedingin es. Pada saat ini, Xiong San dihadang oleh beberapa iblis Dewa Tai di kejauhan, dan mereka sedang bertarung. Sebelumnya,
dia baru saja mendapatkan harta yang berharga, dan di saat-saat kegembiraan, dia berulang kali menggunakan pedang kuno kehancuran untuk melemparkan kekuatan magis yang kuat, yang menghabiskan lebih dari setengah Yuan Qi di tubuhnya, hampir sampai ke dasar. Sekarang, dia hanya bisa menggunakan beberapa metode yang tidak mengkonsumsi Yuan Qi untuk bertarung, dan tidak memiliki kekuatan untuk menghentikan pria berotot berjanggut panjang itu. Saat Han Li diselimuti oleh domain spiritual petir hitam, petir keemasan di permukaan tubuhnya langsung meleleh seperti salju yang bersentuhan dengan api, dan ekspresinya sedikit berubah. Tidak hanya petir emas di tubuhnya, tetapi kekuatan petir di pedang bambu awan yang melayang di sekelilingnya juga meredup beberapa kali, hanya menyisakan petir redup. Nak, aku tidak peduli siapa kamu di luar, bahkan tidak berpikir untuk pergi dari sini hidup-hidup hari ini. Pria berotot berjanggut panjang itu tampak ganas, dan setelah menutupi Han Li dengan domain spiritual, dia segera meraung, dan pedang panjang hitam di tangannya menebas udara. Segera, 150 benang kristal dari hukum petir ditembakkan dari pedang panjang hitam, dan terjalin satu sama lain. Saat petir hitam pekat menyala, benang kristal hukum petir berubah menjadi naga petir bercakar 5 hitam, dan aura menakutkan yang dapat menghancurkan langit dan bumi meletus dari naga petir bercakar 5, yang jauh lebih kuat daripada singa guntur hitam. Naga guntur bercakar 5 mengayunkan tubuhnya, dan berubah menjadi petir hitam yang ditembakkan, dan langsung terbang ke atas kepala Han Li. Cakar naga besar berubah menjadi bentuk cakar yang aneh, lalu mencakar. Langit menjadi gelap, seolah-olah seluruh langit telah dicakar oleh naga guntur, dan kubah surga telah runtuh. Pria berotot berjanggut panjang itu tampaknya telah mengeluarkan semacam kekuatan magis akselerasi yang mirip dengan roda mundur, dan rangkaian tindakan ini sangat cepat. Tepat ketika Han Li menyadari bahwa dia diselimuti oleh domain spiritual petir hitam, cakar naga besar dari naga petir bercakar 5 telah tiba di depannya. Dia terkejut, dan hanya punya waktu untuk meninju kehampaan. Dengan ledakan keras, bayangan tinju emas yang tampak besar muncul dari udara tipis, menyeret cahaya ekor emas panjang di belakangnya saat membombardir ke arah cakar naga hitam. Sebuah kekuatan besar melonjak di dalam bayangan tinju, dan kehampaan itu tampaknya hancur, dan retakan muncul di kehampaan dimanapun ia lewat. Pedang awan bambu di sekelilingnya juga terbang bersama dengan bayangan kepalan tangan, dan berputar di udara. Kemudian, mereka langsung membentuk teratai pedang hijau yang berukuran sekitar 1 hektar. Bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya berfluktuasi dengan kuat di dalamnya, dan terhalang di depannya. Naga guntur bercakar 5 mengangkat kepalanya, dan mengeluarkan raungan. Kemudian, cahaya hitam yang melingkari cakar naga melonjak, lalu mencakar bayangan tinju emas. Bayangan kepalan emas yang tampak kokoh itu dengan mudah terkoyak oleh cakar naga petir bercakar 5 seolah-olah itu terbuat dari kertas. Tapi, cakar naga hitam tidak berhenti di situ, dan langsung mencakar teratai pedang hijau. Pedang bambu hijau adalah senjata dewa yang mengikat hidup Han Li. Kekuatan hukum petir tidak dapat digunakan karena penindasan domain spiritual, tetapi pedang awan bambu hijau sendiri masih sangat kuat. Jadi, teratai pedang yang dibentuknya bahkan lebih luar biasa. Nyatanya, itu jauh lebih kuat daripada bayangan kepalan tangan. Cakar naga hitam mencakar teratai pedang hijau, dan mengeluarkan suara yang menghancurkan bumi. Teratai pedang hijau berkedip 2 kali. Kemudian, itu juga ditembus, dan meledak terbuka. 36 pedang hangat awan bambu hijau sekali lagi terguncang, dan dikirim terbang ke segala arah. Cakar naga hitam berhenti sejenak. Kemudian, sekali lagi menuju ke arah Han Li. Murid Han Li menyusut saat dia melihat ini. Dia telah menunggu momen singkat ini. Cahaya keemasan di permukaan tubuhnya bersinar terang, dan domain spiritual keemasan muncul. Itu dengan cepat menyebar ke segala arah, dan menenggelamkan naga guntur bercakar 5.
Pada saat yang sama, cahaya keemasan melintas di belakangnya, dan mantra roda harta karun muncul. Kemudian, itu mulai berputar. Riak emas yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam sekejap, dan juga menyelimuti naga petir bercakar 5. Tidak hanya itu, cahaya keemasan melintas di samping roda harta karun mantra, dan obor waktu rusak juga muncul. Kemudian, cermin api waktu rusak diaktifkan, dan itu juga menyelimuti naga guntur. Naga guntur bercakar 5 langsung membeku, dan tidak bisa bergerak bahkan jika itu 10 kali lebih kuat setelah diselimuti oleh domain roh waktu Hanli, roda harta karun mantra, dan cermin api waktu rusak pada saat yang bersamaan.